Selamat sore. Sebelumnya ya saya mengucap syukur juga sama Tuhan ya, saya bisa lanjut bikin video ini. Bahkan videonya ini kali ini dengan konsep yang agak agak ekstrim ya. Saya membuat video di uh, pantai ya. Jadi kita sambil belajar, sambil menikmati keindahan ciptaan Tuhan ya. Jadi nggak terlalu mumet, hanya cukup bening. Oke, jadi kali ini saya berterima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe. Saya mau mulai membahas dari mana sih saya dapat ilmu ini semua gitu, dapat ini basisnya dari mana sih sebetulnya gitu kan. Nah, inilah justru yang banyak dari teman-teman tuh bahkan mungkin dari kalangan trainer, teknisi ataupun banyak yang belum memahami juga gitu loh. Biasanya saya itu mencari segala sesuatu itu bukan berdasarkan apa yang namanya, bukan berdasarkan keilmuan yang memang nggak ada dasarnya gitu. Nah, jadi dasarnya itu saya dapat dari mana ya, saya balikin lagi dari pabrikannya gitu ya. Ilmunya itu saya dari pabrikannya. Saya nggak berpikir simple, apa sih maksud si aduh, tajam juga ya batu karang, maaf. Apa sih maksud si pembuat chip tersebut gitu kan. Nah, jadi yang paling pertama ya tentunya saya melihat dan mencari tipe yang bersangkutan gitu. Nah, mau contoh kita yang sudah kita bahas dari video-video sebelumnya, karena ini video kali ini mungkin agak bersifat lebih cenderung ke arah teorinya ya. Nah, bukan praktek lagi, tapi memang ini salah satu langkah awal yang harusnya dari pertama saya ungkapkan gitu. Dapatnya dari mana sih semua ilmu-ilmu itu, dapat dari mana? Nah, jadi setiap chip yang dibuat itu udah ada standar internasional yang namanya itu datasheet. Nah, di dalam datasheet ini banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Contoh adalah masalah I/O ya kan, masalah I/O, masalah apalagi fungsi-fungsi I/O, fungsi-fungsi tegangan, kaki-kaki pin out, modelnya seperti apa dan bagaimana. Ya itu kalau mau dapat itu memang ada yang kita bisa nyari di Google dengan mudah, banyak gitu kan. Tapi ada juga yang susah dapatnya gitu. Ya memang nggak mudah lah ya segala sesuatu, tapi kita bisa belajar. Nah, bisa belajar. Kebetulan saya sematkan juga link di dalam video ini di bagian deskripsi. Kalau mau download itu dokumen-dokumennya, kebetulan saya sudah upload sebagian dan itu akan up to date terus. Kalau ada itu ya siapa tahu kalau ada yang butuh bisa lihat di situ ya. Kalaupun juga yang nggak ada, nanti ya kali-kali nanti saya coba cari juga gitu. Kadang-kadang memang kita mesti cari-cari ya, rata-rata kan yang produsen chip tuh sekarang mungkin antara Cina, Taiwan ataupun negara-negara lain mungkin ya, yang itu ya kita cari aja yang bersangkutan gitu. Dia
produksi mana gitu chipnya. Oke, sekarang kita mulai aja. Mungkin terlalu panjang kalau kita nikmatin keindahan dulu ya. Oke, ini kondisi sore-sore kalau di Bali seperti ini ya. Itu sini juga disebut apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya itu Impossible Beach gitu ya. Coba aja nanti cari di Google Map. Ini posisinya di mana ya. Di sini memang kehidupannya seperti ini. Sini banyak orang mancanegara yang ya sudah nggak kayak di Indonesia gitu, kayak udah kayak di luar negeri gitu ya. Oke, saya mulai aja seperti ini. Aduh, nah ini saya ngumpulin beberapa dokumentasi yang memang saya perlukan sekali. Contoh ya, datasheet yang lagi rame. Misalkan contoh kayak S905X2. X2 itu sama persis sama X3 sebenarnya ya. Jadi ini ada nih yang S905X ya. Untuk V1, V2 ya kan, ataupun HG680P hexing gitu. Itu semua ada dokumentasinya. Nah, ini basisnya dari sini. Ya. Ini datasheet namanya. Datasheet ini wow, banyak ikan ya. Oke, kita skip aja. Di sini ada indeksnya. Kan banyak sekali ya dokumentasinya tentang CPU arsitekturnya. Ada. Ya, kalau mau dibaca ya benar kata istilah orang zaman dulu, banyak baca, rajin baca itu ya buahnya pasti luar biasa ya. Nah, ini kita udah belajar dari struktur dulu ya. Struktur. Nah, ini kan di sini udah lihat ya. Dia bisa support dari DDR3, dari DDR4 atau DDR2 malah ya. HP DDR tuh. Itu juga bisa belajar SPI, NOR. Apa sih SPI? Nanti kita bahas aja satu-satu ya. Di sini kan ada IO-nya. Nah, ini kan ada panahnya itu tuh. Nah, ada kayak Trazone Security. Itu kan yang bikinin secure boot itu loh. Makanya gak ada titik-titik, rintik-rintik. Kalau aslinya itu nggak ada. Kalau kita beli chip IC dari Cinanya langsung, itu kosongan loh. Nggak ada tulisan rintik-rintik kayak begitu, nggak ada. Itu rintik-rintik itu hasil ditulis ulang gitu. Ditulisnya tapi cuman sekali, itu isinya cuman BIOSnya itu bukan kayak BIOS komputer. Kalau BIOS komputer kan bisa ditulis berkali-kali. Kalau ini enggak, tulisnya cuma sekali, udah nggak bisa ditukar tulis lagi ya. Itu Trazone ya, sebenarnya Trazone area, dan itu berada posisinya itu kalau di dalam blok diagram ini dia berada di tengah situ sebetulnya ya, waktu antara CPU dan GPU ini bertemu gitu loh. Nah, ini pinoutnya. Nah, kan ini pinoutnya, ini jumlah kakinya ya. Sini kan disebutin dia itu apa sih namanya ya, bentar. Ini biasanya ada tuh jumlah total kakinya di sini. Dia apa gitu ya. Nah,
Ini jumlah pin-pinnya, dan ini ada keterangan deskripsinya. Di sini ada GPIO X, GPIO DV, card itu buat SD card ya, itu card ya. Boot itu buat eMMC ya biasanya itu. Kalau yang X ini yang tadi di atas ini biasanya buat SDIO biasanya. Nanti ada keterangannya itu. Nah, kita lewat aja. Nah, ini ada buat RAM-nya. Ya, RAM-nya tuh dia pakai seperti ini. Oke, buat Ethernet-nya. Ya, udah. Nah, ini ada keterangannya tuh. Kalau X itu buat SDIO ya. Nah, ini saya ada yang sebenarnya saya udah pernah bikin di salah satu video yang sebelumnya, entah yang episode berapa, tentang cara membuat WiFi on terus menerus. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu sebenarnya adalah di jalur GPIO X 6 dan 7. 6 dan 7 itu yang 6-nya itu ada power output di situ sebenarnya. Dari power output itu dia akan nembakin tegangan ke WiFi. Selama tegangan itu terputus, nah dia kalau tegangan itu menyala, maka WiFi-nya on gitu. Jadi semacam switch gitu loh. Kalau tegangannya hilang, maka ya off gitu. Nah, itulah makanya WiFi suka off mendadak atau itu sebenarnya dari ini. Nah, ini ada dua cara. Satu ya melalui hardware, kita cabut, itu biasanya dikasih resistor ada yang pull up, ada yang pull down ya. Nah, atau kita main dari DTB juga bisa gitu ya. Airnya enak ini buat rendaman. Nah, di sini juga ada PCM itu biasanya buat audio. Nah, audio di sini biasanya dimanfaatkan untuk apa? Untuk jalur Bluetooth. Bluetooth itu menggunakan jalur I2S. Nah, I2S itu namanya protokol ya. Kalau kita sebut itu sebenarnya namanya protokol. SDIO itu protokol juga. I2C itu protokol juga. Nah, itu kan jalur-jalur I/O ya. Jadi sebenarnya banyak sekali dari keilmuan ini yang bisa dibahas. Cuma untuk sementara kalau mau penasaran, saya karena nggak mungkin juga bahas satu-satu, kecuali kalau memang saya dikasih kesempatan untuk bahas satu-satu. Ya saya puji syukur juga. Kalau nggak ada kesempatannya ya bisa googling juga mungkin ya. Apa sih itu fungsinya, untuk apa sih gitu kan. Nah, ini sebenarnya I2S ini bisa dimanfaatkan buat SPI itu sendiri gitu loh. Itu kan PCM out A itu sama dengan MOSI kalau di itu. Terus ada PCM in itu sama dengan MISO gitu kalau di SPI. Kalau PCM FS itu sama dengan chip select ya, CS ya mungkin ya lebih tepatnya. Kalau PCM clock itu buat S clocknya ya. Nah, itu SPI clocknya ya, sama sebenarnya. Nah, itu bisa difungsikan buat ward juga. Nah, itu ada tuh istilahnya tuh di pinggirnya, nggak usah jauh-jauh ya kan, sama kan paling yang di function 4-nya ya. Nah, itu kan ini ada tabelnya udah jelas gitu, dia bisa difungsikan sebagai ini atau itu, tinggal kita pilih. Buat I2C juga bisa gitu, kalau memang ada LCD I2C gitu ya bisa dimanfaatin, kenapa enggak gitu. Buat jalur UART tuh apa, serial ya, bisa buat serial juga. Nah,
itu juga ada buat UART juga. Tuh kan ada yang buat Bluetooth tuh kan bawah, Bluetooth buat enable-nya, Bluetooth buat wake up-nya juga ada. Nah, GPIO DV ini biasanya untuk digital video. Nah, cuman kadang-kadang digital video ini dimanfaatkan untuk yang lain. Dan di sini kebanyakan ya kalau di B860 itu malah dipakai buat remote ya, yang function 2-nya ya, remote sama I2C-nya ada ya di HG ya. Di HG itu I2C SDA-nya itu malah dipakai buat lampu LED ya, lampu LED. Nah, itu di sini juga ada SD card. Nah, jalur SD cardnya ini juga ada di function 4-nya itu buat JTAG. JTAG itu apa? JTAG ini sejenis protokol buat komunikasi langsung dengan CPU-nya. Kita bisa langsung memberikan fungsi-fungsi tertentu, dan termasuk kalau kita mau nulis BIOS di dalam CPU itu kita harus lewat protokol ini, protokol JTAG ini ya. Nah, di sini juga ada PXRX ya, itu untuk function 2 dan function 3-nya ini satu paket ya biasanya. Berikutnya adalah bagian boot. Nah, boot ini memang lebih cenderung buat eMMC biasanya ya, ataupun juga NAND, ataupun juga IC NOR untuk jadi BIOS aja, misalkan untuk supaya dia bisa ngenali misalnya BIOSnya cuma diisi bootloader doang gitu, bisa dia buat on doang gitu. Misalnya dia mau running OS-nya di mana, di apa, SD card, USB gitu, bisa itu dibikin seperti itu. Nah, itu semua ada singkatannya ya, kayak NAND CE no chip enable itu singkatannya ya. Itu ada semua, ada duduk. Aduh, nyemplung lagi dah. Terus itu ada GPIO H, itu biasanya dipakai buat HDMI ya. Nah, itu ada jalur I2S sendiri. I2S ini lebih kencang daripada SPI ya. Sebagai FPI, ini jalur yang sangat-sangat rekomen banget gitu. Terus di sini pun juga ada jalur ya UART ya, kebanyakan UART, GPIO 0 tuh, dan clock. Nah, ini sini ada banyak juga spesifikasi buat UART-nya kayak gimana. Terus juga yang menarik gitu ya, dari itu ada yang buat EECEC ini yang sebenarnya HDMI dongle, HDMI dummy yang original, yang benar-benar dia menembak address gitu ya, bukan sekedar shot aja. Nah, ini yang dimanfaatin sebenarnya buat dia ngasih perintah tertentu supaya device masuk ke dalam mode tertentu. Nah, ini memang bisa, makanya kan disebut consumer electronic control. Nah, ini ya. Di sini juga ada buat Ethernet indikatornya, padahal dia udah di jalur sendiri ya. Kenapa malah pakai GPIO itu di HG? Nah, di sini juga udah ada keterangan loh. Untuk tegangan CPU itu ini untuk maksimum rating, tegangan maksimum di atas 1,2 volt modar itu CPU-nya. Ya. Nah, di sini kan udah ada kejelasan semua. Input voltage-nya juga range-nya berapa, ya kan? Nah, temperatur juga
Nah, di sini juga, di sini yang lebih lebih jelasnya lagi. Nah, di sini nih, ini yang jadi kunci penting. Kenapa saya bisa tahu ini berapa watt harusnya gitu, segala macam kayak begitu. Itu saya dapat keilmuan dari mana? Dari sini. Ini kan udah ada keterangannya. Nah, ini kan VD di CPU sendiri. Itu angka minimumnya berapa buat dia kerja. Terus typically-nya segitu, ya biasanya typical itu umumnya gitu kan. Nah, maksimumnya 1,19 ya, jangan lebih gitu. Terus tegangan CPU untuk GPU dan core logic tuh untuk EEPROM-nya ya kan. Nah, ini kan di situ tuh, 0,95 tipikalinya. Benar nggak? Ya, 0,9 ya biasanya. Nah, VDDQ dan seterusnya. Ini semua udah ada keterangannya. Dan CPU itu jangan lebih dari 70 derajat. Ini kan ada operating temperatur. Bang, bisa nggak di atas? Kan ini saya juga ada yang dipakai buat mining dulu katanya. 70 masih hidup-hidup aja tuh, normal-normal aja. Iya, belum kejadian. Tapi kalau udah kejadian kan yang nangis siapa? Gitu kan? Itu. Nah, ini kan udah jelas maksimum 70 derajat. Udah di atas 70 derajat ya jangan dinyalain. Modar itu CPU-nya ntar lama-lama. Ya. Nah, di sini juga oke. Derajat per watt. VREF juga. Nah, ini untuk VREF itu tegangan referensi biasanya ya. Untuk tegangan referensinya. Nah, di sini juga untuk VDQ. Aduh, hari udah mulai makin gelap. Saya harus segera pulang kayaknya ini. Oke. Sebenarnya untuk yang di bawahnya ini udah lebih advance. Kalau untuk pemula cukup sampai halaman 12 ini udah cukup lah ya. Kalau untuk 13 ke atas ini butuh pengetahuan elektronik yang lebih. Sini juga ada jelas ditulis tuh power consumptionnya berapa ya, harus bisa segitu. Oke, sekian untuk yang sekarang ini. Saya cuman menjelaskan aja keilmuan itu dapatnya dari mana, sumbernya dari mana, itu semua ada penjelasan penjelasan ilmiahnya ya. Jadi saya juga nggak sembarang memberikan ilmu. Ini sebetulnya cuman hasil praktek dari apa yang sudah ada gitu loh. Nah, ya mungkin itu sekian dan terima kasih. Lanjutkan nanti di video saya berikutnya.